Nanya ke Pak Kiai, yo nanya, ayo. Ya. Bos, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan saya ini untuk ibu-ibu muda. Kalau saya makan udah tuir ya Pak Haji, punten. Umurnya berapa? Umur 63. Tapi saya punya pengalaman juga Pak Haji, walaupun saya udah tua. Pengalaman nenen Pak Haji. Nah udah gitu, ini yang ingin saya tanyakan barusan Pak Ustadz itu kan menyebutkan kalau misalnya anak rewel, anak bandel itu kan pakai apa sih kata Pak Haji mah tuh dicamahan gitu ya Pak Haji. Ya. Nah itu bisa nggak Pak Ustadz atau Pak Haji kalau misalnya camahan itu ditujukan untuk suami? Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Bu, Bener saya mewakili ibu-ibu muda mungkin ya ibu-ibu Ya. terwakili ya oleh saya ya. Ada suaminya mungkin yang agak rewel, agak gimana gitu. Ya. Camahan aja gitu bisa nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kalau itu yang ngejawab pasti guru kita. Itu beliau pakarnya. Guru kita. Itu Pak Haji camahan tadi katanya. Ya. Camahan. Boleh Bu, Pak, Bu. Kan Ibu paling enak pada saat Ibu ML. Ibu remes dulu alat kelamin Ibu pada saat Ibu ML, Ibu minta di atas. Pura-pura Ibu jatuh. Jadi Ibu bisa usap ke itunya wajah suaminya. Sambil Ibu ngomong, semua saldonya suami tercinta nama bin dikirim ke rekening saya semua. Pura-pura jatuh, jebrot. Boleh gak? Boleh Pak. Nanti kalau ditanya sama malaikat, kok kamu melakukan itu? Jatuh saya malaikat. Ya itu di dalam agama pun tidak ada larangannya Bu, nggak ada istilahnya haram, itu nggak ada, itu boleh saja. Bahkan jangankan mengusap ya Bu ya, punten ya, di dalam kitab fikih itu lebih dari itu pun ya Bu ya. Ya ini kita kan orang dewasa semua ya, ini kan anak kecil di mana nih. Ini anak kecil, tutupnya tutup. Jadi contoh gini, nafkah itu kan lahir batin ya. Jadi lahir kita harus bisa memberikan sama istri, batin pun harus membahagiakan istri dan juga suami itu Ibu ya. Nah jadi nafkah lahir dan batin. Jadi Ibu tadi kan pertanyaannya mengusap alat vital kita ya untuk ke suami, boleh nggak gitu Bu ya? Gitu kan? Nah itu dalam Islam tidak dilarang. Nah, Pak Haji tadi menjelaskan boleh bahkan pura-pura jatuh gitu kan, masuk apa tadi bilangnya tadi Pak Haji Marco? Ya. Saldonya masuk. Ya, tulis hajatnya. Ke rekening saya. Nah itu dari segi pandang Islam itu tidak apa-apa Bu, boleh saja, boleh saja gitu. Silakan. Untuk anak, tidak untuk suami. Iya untuk suami itu boleh Bu. Jadi yang saya tahu ya tidak ada larangan haram itu nggak ada, boleh ya Bu ya. Tapi suami jangan tahu ya Bu ya. Nanti takutnya batuk-batuk deh suaminya nih, gitu. Ya terus itu Bu ya. Nah tadi dari segi dunianya sudah Pak Haji sampaikan ilmunya Nabi itu ibu tadi di atas pura-pura
jatuh. Ditanya malaikat, kenapa kamu? Saya jatuh, gitu Bu ya. Ini ibu mewakili ibu yang muda ya. Emang suaminya kenapa Bu? Kata ibu yang muda, emang suaminya kenapa ibu yang muda? Mungkin terbukti sih kalau yang masih muda. Kenapa? Sudah terbukti. Terbukti gimana? Jadi dulu Pak. Mungkin kalau suami kalau yang masih muda itu kan masih suaminya itu masih banyak laganya gitu Pak, masih miler ke kiri ke kanan Atau gitu, over kredit aja Bu. biar nurut Komunikasi over kredit. ditukar tambah aja ya Pak. Tapi betul itu Bu, itu betul ilmu kearifan lokal itu Bu. Ya. Betul itu insya Allah Bu. Kan manjur ya? Manjur tanya Pak Haji. Siapa yang udah meraktekin? Pak Ustadz, karena saya udah mempraktekkan karena dulu juga kan saya mengalami muda ya. Iya. Nah sekitar umur 40 tahunan itu biasalah suami larak lirik gitu kiri ke kanan gitu Pak Ustadz. Nah saya waktu itu punya teman kebetulan suaminya tuh polisi yang ditugaskan di Sulawesi dulu katanya gitu dulu. Dia ngasih tahu sama saya, gampang nundukin itu mah gampang katanya. Pakai apa tuh kata saya gitu kan? Itu aja katanya. Pakai apa? Pakai momok gitu ya? Iya dicolek itu Pak. Itu teh. Colek apanya? Itu saya dulu waktu tahun berapa ya itu ngalamin. Colek itu. apanya? Colek apanya Bu? Dicolek itunya. Apanya? Dicoleknya pas tarangnya atau pas apanya? Ya pas lubang yang ada airnya itu Pak. Itu kan saya masih muda dulu Pak. Jadi saya ngomong suami saya mengganteng Pak. Terus Dulu masih muda, lubangnya ada airnya. Sekarang lubangnya ada. Dulu suaminya ganteng Bu. ganteng Pak. Ganteng mana sama Pak Haji Marco? Ganteng Pak Haji Marco. Udah gitu bener Pak, itu kan saya kasih, tapi kalau dulu jadi Pak Haji bukan dicolek gitu ya, dia ngasih tahu sama saya, ambil tisu katanya sedikit atau kapas gitu ya Pak, ambil kapas, masukin aja ke lubang kita, masukin aja langsung ke dalam kopinya gitu Pak. Bener Pak. Hasilnya apa hasilnya? Itu pengalaman saya seperti itu. Hasilnya? Saya bilang udah saya rogoh gitu ya, masukin si kapas itu, si tisu kapas, bukan tisu, kapas yang untuk kecantikan itu, saya ambil sedikit masukin, kan basah tuh, Tapi sebenarnya dicium dulu sama Ibu? dicelup. Nggak dicium dulu nggak? Nggak dicium dulu, tapi dimasukin ke kopinya itu, kocek, udah dikocek, dibuang lagi, langsung dibuang. Saya juga sambil ngomong, nurut ya, nurut pek, nurut ya. Nurut ya, awas ya. Nurut ya, nurut. Tong larak klinik kemana-mana Pak, nurut Pak itu Pak. Kemana saya pergi dia ikut. Masya Allah. Benar Pak. Entongnya ikut ya, entongnya. Ini mah pengalaman saya juga sebelum tua itu kan muda dulu ya Pak, pasti kan namanya laki-laki. Sekarang yang masih muda kok Ibu, masih pengen punya suami lagi? Enggak Pak, udah sekarang mah. Sekarang usianya berapa? 63. Oh, si muda. Masih muda. Jadi gini Bu, maaf Bu, kalau janda ya Bu ya, kalau tahu pahala nikah lagi, 1 jam lagi dia akan mati, cepet-cepet dia nikah. Iya. Ketika dia mati suaminya ridho, maka insya Allah dakhala jannah. Maka Ibu insya Allah Bu nikah lagi Bu ya. Ibunya nikah lagi ya. Ada laki-laki Bu yang usia 99 naksir ibu. Udah nggak nafsu Pak. Tapi Pak, kemarin saya bilang sama papanya, Pak, kalau mau cepet-cepet cair, kata Pak Haji Dwi harus nenen 99 kali kiri, 99 kali kanan. Dia nggak mau, pertamanya dia nggak mau. Nggak mau ngapain katanya gitu. Udah nggak nafsu katanya gitu. Kata saya gitu. Saya paksa Pak, mau cair nggak? Kata saya gitu. Hei kalau mau cair nenen dulu, kata saya gitu.
Pak. Tapi saya nggak ngitung, dia yang ngitung. Dia yang ngitungnya. Ayo, udah belum? Belum katanya. Harusnya Bu kalau pengen cepat terkabul, ibu nenenin suami sambil ibu video call sama Haji Marco. Ibu yang nenenin, bapak yang nenen, Haji Marco yang ngitungin. Tapi alhamdulillah Pak Haji, malam Sabtu dia nenen 9999, malam Minggu cair 100 juta. Benar, demi Allah 100 juta. Iya. 100 juta Pak. Kan belum saya kasih, kenapa udah cair dulu? Kan kata Pak Haji jangan harus dijalanin dulu Ya, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Haji. ya. Jangan apa namanya, saya buru-buru mau privat. Jangan. Privat dulu, jalanin dulu ilmu yang diajarkan oleh Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, 100 juta malam Minggu maghrib jam 7 cair 100 juta. Udah Pak Haji. Bu, ini ada yang japri saya. Nenen yang 99 di emot bentuknya kayak gimana, Bu? Maklum Pak Haji kan umurnya juga udah setengah abad. Apa? Kempes. Udah kempes Pak Haji. Nggak kempes? Kempes apa enggak, Bu? Makanya dia ditawarin juga nggak mau. Ditawarin nggak mau. Hai, kata Pak Haji, cepat mau cair nggak mau, nggak nafsu. Besok bisa gak, Bu, nenennya di atas puting ibu tulis pakai spidol permanen 10 miliar. Ibu tulis pakai spidol permanen di nenen ibu. Terus dikasih nenen ya Pak? Langsung pasti suami langsung masuk UGD. Dan jadi begini, saya lihat YouTube Pak Haji, saya perhatikan dengan seksama. Ini yang diajarkan oleh Pak Haji ilmu kearifan lokal, sebuah pengetahuan ini yang mesti yang diwariskan, dipertahankan sebagai identitas. Ini ilmu kearifan lokal. Ini mohon maaf dulu Pak Haji, boleh saya cerita Ya, Pak Haji? boleh. Sebelum saya lihat RDAI, ada seorang ulama kiai, ini saya ngomong wallahi demi Allah ya, saya tidak main-main. Ada seorang kiai yang ngasih ilmu ke saya, ngasih ke saya, lalu saya kasihkan lagi ke orang. Jadi dia sama istrinya ribut, berantem terus, bilang sama saya, "Tat, ini gua sama bini ribut terus, gua udah wirid tetap aja masih ngomel terus." Udah, lu sekarang begini, gimana? Lu kan punya alat vital, punya kemaluan Bang, bahasanya tuh ngajar apanya, kelamin ya, kelamin lu keem, tahu bahasa keem? Tahu nggak? Enggak dileo, digulung. Ya orang mah kanjut ya teman. Lu keem kelamin lu gimana tak? Lu ambil air putih keem ambil air di di gayung, keem itu kanjut lu di situ. Udah itu minumin sama istri lu, minumin. Itu Pak Haji diminumin. Itu saya belum kenal RDAI, saya nggak tahu. Itu diminumin sama dia, dapat 3 hari telepon. Tat, alhamdulillah. Kenapa? Istri gua baik bernama gua. Ini orangnya masih ada. Sekarang dia jadi ini Pak Haji. Sekarang dia kalau ada orang yang minta bantuan, suruh ngeem kanjutnya sama dia. Ini teman saya di pesantren masih ada orangnya, masih ada. Terus ini mohon maaf, ada lagi ini tetangga saya, anaknya bengal Pak Haji. Ya. Bengal.
Itu apa ubahnya? Itu ibu-ibu, emaknya itu apa, ibunya dia mengusap alat kelaminnya dengan tangan, begini Bu ya, usap ini, diusapin sama anaknya pas lagi tidur. Enggak berapa lama anaknya nurut itu. Tepuk tangan dong. Ini kisah nyata. Nah, ini penyesatan dari mana? Ini ilmu kearifan lokal yang sudah ada di nenek moyang kita turun menurun, dan Pak Hajilah yang diberikan amanah untuk menyebarkan ilmu kearifan lokal. Betul. Ini ilmu kearifan lokal. Lalu Pak Haji mengajarkan tentang apa? Nenen atau bonen, kalau bahasa saya bonen. Tahu bonen? Bobo sambil nenen. Bobo nenen, bobo nenen. Apa tadi lagunya tadi? Apa tadi lagunya? Tadi apa lagunya? Lagunya Bos, pakai mic Bos. Lagunya apa? Coba Bos. Lagunya apa tadi? Lagunya. Bangun tidurku terus nenen. Ditambahin sama dapur. Jangan lupa mengecup kening. Terus? Ini lain dari yang lain. Apalagi sambil buka kain. Tepuk tangan Bang. Jadi gini, jangankan neneknya, ini di dalam kitab Fathul Ijar ya. Ketika ini santri tahu, ketika suami istri ini belum arah ke nenen ya Bu ya. Ibu ngobrol sama suaminya, duduk ngobrol di kursi, bilang begini, Papa. Ya nggak kelihatan. Udah kecil dialingi kan. Ibu panggil suaminya apa bilangnya? Papa. Papa atau bebek lah ya. Kok bebek ini Bapak masih punya istri? Masih. Nah, contoh gini, ada nggak istri Bapak di sini? Ada. Istrinya ada. Contoh gini, Pak, istri Bapak bilang ke Bapak, Pak, Papa kok makin tua makin ganteng aja. Papa seneng nggak digituin? Senang. Supaya membuktikan. Saya tanya sama ibu, Bu, kalau suami bilang, Mama kok makin tua, bibirnya makin tipis saja. Dewi Persik mah bibirnya bagusan kene Mama. Padahal mah cablak tepa majikan bibirnya. Itu digituin seneng nggak? Kita ngobrol suami istri karena Allah, di situ duduknya saja, ngobrolnya saja lebih besar pahalanya ketimbang ngerjakan sholat sunnah 1000, ada yang 1000, ada yang 1000 rakaat, ada yang 1000 tahun. 1000 rakaat ngobrolnya doang. Tepuk tangan dong. Wow. Itu ngobrolnya doang. Itu mengundang rezeki tuh. Kalau kita cemberut, dari mana rezeki mau datang? Iya kan? Tuh, itu ngobrolnya doang. Langsung kita ke ML misalnya. Sebelum itu, tadi Mbak Pur kan bilang apalagi mencium kening. Saya dengar dari Ustadz katanya seorang perempuan mencium kening suaminya itu sama juga nyium ajar aswad. Tepuk tangan dong. Wow. Ini yang diajarkan di RDI tentang hubungan kita. Kalau bisa tiap malam boleh Bu, boleh tiap malam. Siapa yang melarang? Boleh. Nah, tapi di sini ada aturannya. Nah, kalau kita mau hubungan, kita ngobrol dulu. Bagusnya sholat sunnah dulu 2 rakaat kitanya Bu ya. Sholat sunnah, udah itu kita ngobrol, cium tuh suami cium keningnya. Ini jangan langsungan Bu ya, cium keningnya, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Masalah buat lo? Keburu ngacang Pak Kiai, keburu ngacang. Baca Fatihah, cium yang kanan, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Resleting keburu jebol Pak Kiai, resleting keburu jebol. Nah, lalu ini ya, saya lihat Pak Haji di YouTube. Kalau ATM pengen ngisi, ini nggak apa-apa ya, kan kita tempelkan berkata Pak Haji. Iya.
Itu kita kaitkan dengan agama. Nah, ketika kita akan melakukan hubungan, jangan langsung lihat dulu, kita ucapkan assalamualaikum ya Babu Rahmah. Assalamualaikum. Iya Babu Rahmah. Kita semua keluar dari lubang itu, lubang Babu Rahmah. Jangan assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan. Babu Rahmah itu jadi pintu rahmah gitu. Assalamualaikum ya Babu Rahmah. Ya, tuh ucapin salam, itu kan rahmat, itu namanya lubang-lubang kenikmatan yang penuh dengan rahmat di situ. Nah, setelah itu suami jangan langsung dimasukin, ini dalam kitab nggak jorok, jangan dulu dimasukin, tempelkan dulu pelan-pelan. Kenapa? Bahkan begini Bu, ini ya, ada Perhatiin Pak, perhatiin Bu, perhatiin. Nah, sebelum kita, setelah mengucapkan salam, bagusnya kita zikir dulu. La ilaha illallah. Zikir 1000 kali. Gitu. Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 7 kali. Udah itu baca, ini baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah itu kita baca Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, baru masukin tuh. Kenapa? Itu enaknya sampai setahun loh Bu rasanya. Tapi kelamaan pada nggak kuat. Baru masukin. Nah, kata Imam Ghazali, ketika suami istri melakukan hubungan setubuh, karena Allah, rezeki akan dekat, hijab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah yang dikatakan ibadah ghair mahdud namanya. Nah, ketika suami istri berhubungan, keluar keringetnya, keluar itu dosa-dosanya. Makanya ibu, kalau bapak minta pas siang-siang, kasih, dan pakai AC. Makin jadi makin banyak keringatnya, Makin keluar tuh dosa. keluar dosa. Nah, itu ibadah. Jangan di tempat AC kalau gitu. Iya, pakai Di hit, tempat panas. pakai hit gitu ta. Hit. Tempat panas Ustaz. Pakai itu, gini tuh. Ini aja nih. Nah, itu hubungan Bu ya. Itu luar biasa Bu, keringat keluar, itu dosa keluar. Dan ketika akan kelima Bu ya, berdoa, jangan nggak boleh. Gimana Ustaz? Ulangi tadi. Coba Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma basara nasaban wasihran wa kana rabbuka qadira. Pas mancur keluar, ya Allah, lunas hutang saya. Tuh. Tepuk tangan dong. Wow. Ini ada ajarannya. Hajat terkabul. Hajat kabul atau pemarkornya. Ya Allah, kawin lagi, dapat nanti. Tuh. Nah, setelah hubungan, jangan makan, jangan minum dulu. Itu bisa penghalang rezeki dan penghalang hajat kita tidak terkabul. Ud'uni astajib lakum, itu sejak minta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Yang masalah kitanya, bukan Allahnya. Kitanya yang bermasalah. Nah, habis hubungan Bu, Bapak, jangan dulu makan. Sebentar langsung mandi kita. Mandi, badan seger, mau nambah lagi. Mulai lagi. Baca lagi dari awal lagi ya. Dari awal lagi. Tapi Ustaz, tadi kan habis hubungan mandi. Tapi Pak Ilmu dari pagi kan sebelum hubungan mandi dulu. Iya. Ya, jadi mandinya Itu bagus, itu sunnahnya. Sebelum hubungan mandi, bersih-bersih gitu kan. Boleh, itu sunnah, itu banyak sunnah-sunnah. Seperti mandi dulu, lalu kita sholat, ngobrol dulu. Yang penting pas di atas ranjang, jangan pernah
pernah kita ngomongin masalah utang, mual ngaceng tawa. Malnya Enggak berdiri. malnya Ya Bu ya, jangan ngomong masalah utang. Nah itu ibadah. Ini yang diajarkan oleh siapa? Oleh Bapak Haji, orang tua kita. Dari mana penyimpangannya? Lalu Pak Haji mengajarkan tentang apa? Tentang sedekah. As-sadaqatu tasir bab'ina baba minasus. Sedekah itu dapat mencegah 70 macam pintu bala dan kejelekan. Sab'ina baba minasu, 70 macam bala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya paksakan Bu ya. Ibu sedekah sedekah membahagiakan anak yatim. Pokoknya sudah saya karena Allah membahagiakan anak yatim, ya Bu ya. Niatnya karena Allah, niatnya karena Allah, sudah niatnya saja karena Allah, itu Allah nanti akan mengabulkan hajat kita. Niatnya karena Allah. Lalu Pak Haji mengajarkan membaca Al-Quran, menganjurkan membaca Al-Quran. Itu salah satu ciri orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Di RDI mengajarkan, menganjurkan tentang membaca Al-Quran. Apakah itu penyimpangan? Tidak. Lalu mandi jam 00, jam 00, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memerintahkan, menganjurkan kepada siapa? Kepada santrinya untuk apa? Mandi jam 00. Termasuk saya, guru mursyid saya menganjurkan mandi jam 00. Apakah itu penyimpangan? Tidak. Ini adalah amalan para ulama-ulama khosbaji. Ulama-ulama yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah itu ibadah yang luar biasa. Jadi bukan saja sholat. Pak Haji menyarankan jangan sampai kita lewat sholat, harus tepat waktu Pak Haji ya. Itu subhanallah yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Pak Haji mengajarkan jangan gundah, jangan gelisah, terus jangan murung, jangan sedih, jangan jengkelan, jangan ngeluh, jangan memancing jengkel, jangan kepancing jengkel, jangan bawel, jangan bawel, jangan cerewet. Nah ini jangan cemberut. 18 sifat ini: judes, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, lalu cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka sutu. Ini yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah enggak gundah, enggak gelisah, enggak murung, enggak sedih, maka insya Allah rezeki itu akan terbuka lebar. Alhamdulillah. Dari mana penyimpangannya? Sholat harus tepat waktu, qobliyah ba'diyahnya harus tepat juga dikerjakan. Nah, ibadah bukan sholat saja Ibu ya. Sholat terkadang saya tanya ibu bapak kalau sholat posisi pas punya uang sama nggak punya uang beda nggak? Apa bedanya? Apa bedanya? Bos pegang mic Sholli fardul maghribi thalatha raka'atin, Allahu akbar pas punya uang. Kalau lagi nggak punya uang Gimana? Sholli Allahu akbar. itu jadi murung ya, lemah. Iya. Terus gini, udah itu kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah. Terus baca Fatihah pikiran kemana? Ingat sama utang. Ingat sama utang. Terus ada tok assalamualaikum. Waduh, udah kaget anak. Kita pas belum sholat nyariin kunci nggak ketemu tuh, kunci motor.
takbir kita Allah, kunci motor di atas lemari. Terkadang kita sholat 2 apa 3 ya, 3 apa 2 ya, bener nggak? Nah itu hanya sebatas itu. Makanya sholat itu ibadah. Yang paling hebat itu adalah bagaimana kita membahagiakan anak yatim. Ketika kita bersedekah kepada anak yatim, istighfarat ilahil malaikati bisalawat, malaikat di atas langit beristighfar kepada Allah, memintakan dosa-dosa kita. Orang yang bersedekah kepada anak yatim. Jelas? Jelas. Nah, sudah Bu ya? Udah Bu ya? Udah Bu ya? Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Yang panjang Ada mau pendek lagi. Lanjut. Kesambar geledek di atas pasir. Biar pendek, banyak yang naksir. Ini Bu, saya Bu mohon maaf, saya kan memang kegiatan saya dakwah sama beliau Bu, yang kedua saya dari provinsi ke provinsi, kabupaten ke pelosok-pelosok gunung Bu. Saya kalau dakwah nggak pernah pasang tarif, diundang aja, diundang sama penitia dikasih saya ambil, nggak dikasih saya tungguin sampai dikasih. Terus saya luar biasa, ini bisa jadikan contoh Pak. Ginanjar ini sangat cinta sama istrinya, sangat cinta. Itu kalau di mall itu istrinya begini nih, dipegang gini. Wow. Saking itu kenapa? Takut hilang atau gimana? Ya kalau kali pegangin belanja dulu dia. Oh gitu. Ustaz, ada pantun buat Ustaz Ginanjar. Gimana? Ke pasar beli jambu kutu, cakep, jambu monyet. Cakep. Ustaz Ginanjar bisa dikutuk jadi monyet. Jadi kita ketawa aja ya. RDA harus happy. Hidup itu sebuah cerita yang akan meninggalkan sejarah, duka, nestapa, kecewa, bahagia. Itu dinamika dalam kehidupan. Yang terpenting jalani, nikmati, dan syukuri. Selesai. Alhamdulillah. Ya. Udah nggak usah pusing hidup Pak. Pusing nggak usah, malam nunggu pagi, pagi nunggu siang, siang nunggu malam, gitu aja hidup ya Bu ya. Sedangkan yang namanya mati kita nggak tahu. Betul. Mungkin Kang Ginanjar yang belakangan yang mati, ibu-ibu yang duluan, atau ibu-ibu yang duluan, Kang Ginanjar yang belakangan. Kalau Ustadz meninggalnya ntar hari kiamat. Ini menjalankan 18 ini kita tanyakan sama Bapak Haji Dwi. Gampang apa susah sebenarnya? Susah apa gampang Bu? Ini memang begini Kang Ginanjar. Tapi ini seringgit si 2 kupak. Sulit-sulit tapi gampang. Bagaimana caranya supaya gampang? Kiatnya nanti akan dikasih tahu lagi Bapak Haji, ya kan? Coba Pak, jangan gundah, jangan gegana, Jadi gelisah, galau dan merana. Nah, juga sifat 18 ini yang dipantangan di RD ini luar biasa. Ini tergantung bagaimana kolbu kita. Nanti Bapak yang Pak Haji jelaskan. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, baik semuanya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, rusak semua. Ini tergantung bagaimana kolbu. Kalau kolbu kita sehat dan kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, maka insya Allah berkah. Hajat ibu bapak kenapa sih belum terkabul? Jangan bilang, waduh kenapa ya hajatnya saya belum kabul. Jangan ngomong seperti itu. Kita ikhlas saja, ikhlas karena Allah. Kalau kita ngomong kenapa ya hajat saya belum terkabul, tanyakan kepada diri kita, ada masalah dalam diri kita. Kita masih benci, masih dendam, masih dengki, masih mengharapkan sesuatu, makanya hajat itu terhalang. Betul. Hajat itu sangat terhalang. Jadi ikhlaskan semua karena Allah, karena insya Allah berkah dan barokah. Nah jadi gimana ajar tadi ini? Gimana tadi? ya ini kan kalau ini kan 18 sifat. 18 tidak boleh Pak Haji ya. Nah, ini apa namanya? Nabi mengajarkan begini kan? Nabi mengajarkan, jadi itu memang ajaran Nabi. Iya. Jangan dendam. Tuh
itu Pak Haji dihujat, Pak Haji ya, dipitnah ya, itu Pak Haji cukup diam. Beda makomnya, sudah beda kayak kita Pak Haji. Jangan sampai Pak Haji keretek di dalam hatinya, misalkan ya kalau gitu bisa berbahaya. Jadi Pak Haji itu makanya menahan itu makamnya sudah beda dengan kita, dihujat, difitnah, biarkan saja. Pokoknya mah 1 kali 1 tetap satu. Pak Haji Dwi Susanto tetap nomor 1. 1 kali 1 Pak Haji Dwi Susanto tetap 1. Biarkan saja orang yang memfitnah, yang membenci Pak Haji, yang membuat menistakan ya, menistakan Pak Haji, biarkan saja. Kita doakan mereka, orang-orang yang membenci Pak Haji, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doakan orang tua kita Pak Haji Dwi Susanto semakin sehat, semakin berkah. Sehat berkah, putra putri beliau insyaallah jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bu, kalau ini sudah malam, Pak Haji mau izin, kalau kita nih baca selawat boleh? Boleh. Gini, Bu, kita baca selawat ya Bu ya. Nah, kita baca selawat. Yang baca selawat itu Bu, kita yang pendek saja. Lam yamut hatta yubasyshar lahu bil jannah. Siapa orang yang membaca selawat 1000 kali saja Bu, sallallahu alaihi Muhammad, maka lam yamut, dia tidak akan mati hatta yubasyshar lahu bil jannah, sebelum mata kita dibuka basyirahnya, tempat kita di surga. Mudah-mudahan ini siapa Mas namanya? Mas Ebi masuk surga sama handphonenya. Juga Mas ini masuk surga sama Mas siapa namanya? Lukman. Mas Lukman masuk surga sama apa namanya? Lukman artinya apa? dipeluk aman. Istrinya nonton. Jadi masuk surga. Dan Bu, gini, saya minta doanya juga Bu ya. Saya juga Pak Haji, saya sedang berjuang dengan Ginanjar. Saya pun insya Allah saya minta izin Allah dan doa dari Pak Haji, orang tua saya. Mulai malam hari ini Pak Haji saya anggap orang tua saya dunia akhirat Pak Haji. Mulai malam ini doakan saya dengan Ginanjar sedang berjuang. Saya mau membangun pondok pesantren tapi di Lampung, pesantren Quran khusus anak yatim juga. Ini akan saya gratiskan juga, minta ridhonya dan minta doanya dari semua bapak-bapak yang hadir malam ini. Doakan saya semoga berkah barokah dengan izin dan ridha Allah. Baik, kita membaca selawat sejenak ya. Ibu renungkan, mungkin selawat kita ini selawat yang terakhir dalam hidup kita. Kita nggak tahu yang namanya mati. Likuli ummatin ajalin. Setiap manusia, setiap umat itu pasti ada batas ajalnya. Kalau manusia sudah mati, man dakhalal qabra, masuk dalam kubur, kita tidak membekal, maka berbahayalah kita. Apa bekal kita? Talil Quran, membaca Al-Quran, sedekah kepada anak yatim. Itu bekal kita nanti setelah kita masuk ke alam kubur. Insya Allah tamu-tamu RDAY, murid-murid Pak Haji dimanapun berada, insya Allah berkah, barokah, dan insya Allah masuk surga semua kita bareng-bareng. Bapak ini juga sudah berapa kali datang ke sini Bapak ini? Baru ketemu. Tapi datang Udah kali. Bapak namanya siapa? Bapak Haryono. Bapak Haryono. Bapak Haryono masuk surga juga ya, sama tas-tasnya dalam Saya dalamnya ditinggal di pinggir neraka ya. Sebetulnya banyak sih cerita ya Bu ya. Ada yang candam di balik Pak Haji ya. Waktunya sudah memang panjang sih ya. Bapak Bos coba cerita Bos, biar nggak penasaran Bos. Saya Bapak dan Ibu tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ada seseorang ya Bu ya, kalau dia bohong berarti saya bohong ya. Tapi dia sumpah demi Allah, Ustadz, saya kena rampok uang saya 300 juta. Dirampok, saya diikat di tangan saya. Dia kabur, tapi daerah nggak saya sebutkan Pak ya, daerahnya. Yang rampok itu kabur. Nggak tahunya, kata dia itu sore jam 3 uang saya dikembalikan Pak. Uangnya dikembalikan, itu kan aneh Pak.
Kenapa? Kok bisa begitu? Saya memakai celana dalam dibalik katanya. Tuh, itu cerita dia. Saya belum tahu ini, belum tahu ada ayat belum. Itu saya masih, oh iya, ini ilmu kearifan lokal. Saya sudah tahu dari dulu, cuman oh iya, gitu kan. Nah terus dulu kalau kita kejedot ya Bu ya, kejedot pintu ya, pintu. Terus ibu kita suka ngasih apa? Sama rambut itu ya, sama rambut. Pernah ya? Pernah. Itu bengkaknya juga hilang. Dan Bu jangan nggak percaya Bu ya, orang yang punya bengkak juga bengkak, kakinya bengkak kayak apa ya, kayak rematik tapi bengkak, itu dia rajin celana dalam dia direndam sampai 3 hari itu Pak Haji direndam itu ya, direndam lalu diusapkan lalu diperban gitu, itu sembuh Pak, rendamnya itu bengkak itu hilang itu Pak, itu dengan air rendaman. Nggak masuk logika, tapi itulah ilmu kearifan lokal yang mesti kita jaga. Dari mana coba? Iya kan? Nah luar biasa, makanya yuk kita bismillah ya Bu ya, kita bismillah, kita minta kepada Allah. Dan ibu bapak yang mau sedekah itu paksakan Pak, kata Pak Haji, paksakan niatnya untuk membahagiakan anak yatim, niatnya untuk membuat bahagia anak yatim. Dan tadi Pak Haji bilang besok ke hotel Mega untuk membuat senang anak yatim. Nah ibu melangkah menuju ke hotel Mega, satu langkah dibangunkan gedung di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa tadi? Dibangunkan gedung di surga. Lalu itu wal khitan fil bihar, itu ikan-ikan di lautan semuanya mendoakan kepada kita. Bukan saja ikan, hatta namlatus saghirah, semut-semut yang kecil mendoakan kepada kita. Nah nanti ibu tuh besok berangkat, niat saya untuk membuat senang, membuat bahagia anak yatim, maka semut pun mendoakan kepada kita. Semut itu adalah tentaranya Nabi Sulaiman. Maka Islam mengajarkan sedekahlah pada semut. Nah ada itu Bu. Ibu suka sedekah semut nggak? Itu ada sedekah semut. Terus begini Bu, dalam sebuah hikayat Bu, ibu pernah nyuci pakaian nggak? Itu kok ada semut di ember, jangan dibunuh, tapi angkat tuh semut tuh diangkat. Nanti di yaumil kiamah ketika misalkan fulan akan masuk neraka, ini semut bersaksi, entar dulu malaikat, kenapa? Saya ketika di alam dunia diselamatkan oleh si ini. Nah itu semut akan menuntut, akan bersaksi, akan menyelamatkan kepada kita. Makanya dengan siapapun kita harus hidup penuh dengan kasih sayang, cinta kasih sayang, saling menghargai, menghormati. Jangankan dengan orang-orang Islam, dengan non-Islam, dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, semua itu adalah saudara-saudara kita. Dia adalah aku adalah dia. Hiduplah dengan penuh dengan kesadaran dan hilangkan keakuan. Mutu qabla anta mutu, matikan diri kita sebelum mati, maka insya Allah berkah dunia dan akhirat. Yuk kita selawat yuk biar berkah semuanya. Terutama kita berdoa, kita minta kepada Allah untuk guru kita Bapak Haji Dwi Susanto, orang tua kita, dan juga Bapak Haji Marko. Semoga insya Allah Bapak Haji dipanjangkan umurnya, Pak Haji Marko tambah rezekinya, tambah anaknya, istri yang soleha, amin. Tambah juga udah nggak usah. Baik Bapak Ibu, yuk kita sholawat ya Pak ya. Hilangkan kebencian kita kepada siapapun. Jangan dendam, jangan iri, jangan dengki kita. Kita semua akan kembali kepada Allah. Berapa lama sih kita hidup di alam dunia ini? 60, 70, 80, 90. Kalau sudah umur segitu, hayang mahayang tapi lulus, kata orang Sunda. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya membaca selawat, ibu terus ya, dengan khusyuk kita membaca selawat, kabul hajat kita, amin. Hutang kita lunas, amin. Apapun yang jadi permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bil barakah wal karamah sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sebutkan hajat kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senantiasa mengabulkan semua ayat-ayat saya. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir malam ini, ya Allah, kami adalah manusia yang bergelimang dengan dosa. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami dari segala kesombongan kami. Ya Allah, kami sombong dengan harta, kami sombong dengan ilmu, sombong dengan pangkat dan jabatan. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, kami manusia yang bergelimang dengan dosa. Ya Allah, dosa sesama manusia, dosa kepada tetangga kami, kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami. Ya Allah, ya Rabb, dan dosa kepada kedua orang tua kami. Saudara-saudaraku, kita yang masih punya orang tua, berbahagialah kita. Ayah ibu kita yang sungguh luar biasa pengorbanannya terhadap kita. Apalagi ibu sudah luar biasa. Ibu mengandung kita dari mulai 1 bulan, 2 bulan, semakin bulan kita semakin membesar. Ketika kita dalam kandungan ibu sudah menyusahkan ibu, tapi ibu tidak merasa disusahkan. Ketika dalam kandungan ibu sudah menyusahkan ibu, dan ketika ibu kandungan itu berusia 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan, maka 9 bulan kurang lebihnya lahirlah kita ke alam dunia. Coba kita bayangkan ketika ibu kita melahirkan kita, hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak mati ibu, berapa banyak seorang ibu yang melahirkan anaknya lalu ibu meninggal dunia. Ibu menahan rasa sakit, bersimbah dengan darah. Dan ketika kita lahir dalam keadaan selamat, berbahagia ibu kita, ayah kita tersenyum. Ketika kita masih kecil, orang tua kita begitu sayang dan cinta kepada kita. Makan kita disuapi, minum kita diminumkan, tidur kita diselimuti. Ayah kita banting tulang, peras kita berangkat pagi, pulang sore, tidak dipedulikan oleh ayah kita. Hujan kehujanan, panas kepanasan, yang penting anak saya bisa terbeli susu, bisa ngaji, bisa sekolah, bisa terbeli baju baru dan lain sebagainya. Hanya satu harapan orang tua kita, agar kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Waktu berjalan dengan cepat, hari berganti dengan minggu-minggu, bulan-bulan, tahun tidak terasa oleh kita, dewasalah kita. Dan setelah kita dewasa, apa balasan kita terhadap kedua orang tua kita, harapan orang tua kita, agar kita menjadi anak yang baik. Tapi justru sebaliknya, kita menjadi anak yang durhaka. Seringkali kita menyakiti orang tua kita, membentak orang tua kita, mendebat orang tua kita. Padahal ketika masih kecil kita, orang tua kita yang mengajarkan kita ngomong secara terbantah-bantah. Orang tua kita mengajarkan kita. Setelah besar kita berdebat dengan orang tua kita, membuat nangis orang tua kita. Maka siapa seorang anak yang membuat orang tua kecewa, orang tua tidak ridho, menyakiti orang tua, maka ibadah kita, sholat kita, seluruhnya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kita yang masih orang tua berbahagia, sayang kita. Ya Allah, ya Rabb, dengan selawat kami sampaikan, ya Allah, berkah
masih hidup, sehatkan, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang sudah almarhum, almarhumah ya Allah ya Rabb, berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa pemimpin kami ya Allah ya Rabb. Allahumma salimna Indonesia ya Allah, selamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, selamatkan ya Allah para pemimpin kami ya Allah, sehatkan, berikan hidayah para pemimpin kami ya Allah, sehatkan ya Allah. Allahumma salimna, selamatkan ya Allah bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah ya Allah, ya Allah. Berikan hidayah ya Allah, bimbing kami ke jalan yang benar, bimbing kami ke jalan ya Allah ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, hajat ibu terkabul, utang ibu dilunasi, sehat yang sakit diberikan kesembuhan. Terus berjuang, minta ridha Allah, yang belum terkabul hajatnya jangan kok belum kabul ya. Kalau kita ngomong begitu sampai kiamat pun nggak akan terkabul tuh hajat kita. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah niatnya karena Allah. Saya bilang tadi as-shadaqatu